dijelaskan itu tidak mendetail. Di dalam BAP tidak mendetail, dan bahkan di dalam BAP dengan yang ada di kesaksian secara langsung itu tidak bersesuaian. Makanya kami gali lebih dalam sesungguhnya yang di BAP atau yang memang diceritakan yang sebenarnya terkait permasalahan bagaimana kejadian sesungguhnya. Apakah didorong ataukah memang Vicky Prasetyo sebagai terdakwa memang menemukan kondisinya itu memang sudah di dalam kamar. Itu yang mau kita tahu. Nah, ternyata di dalam dakwaan jaksa jelas berada di dalam kamar. Tidak ada dorong-mendorong, tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang namanya berdebat, tidak ada. Di BAP pun tidak ada. Di dalam dakwaan jaksa pun tidak ada. Tapi hari ini entah bagaimana ceritanya diadakanlah dalam keterangannya si Angel. Satu keyakinan bahwa keyakinan kami. Saya berharap saudara Angel Elga sebagai saksi pelapor bahwa konsekuensi pernyataan Anda di dalam media hari ini maupun yang kemarin memiliki konsekuensi hukum. Apa yang Anda ucapkan tidak bersesuaian dengan fakta, itu merupakan fitnah. Hari ini Vicky dituduh fitnah. Bukan berarti barang tentu tidak ketika ternyata pernyataan-pernyataan yang dilontarkan antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan tidak bersesuaian, maka kecenderungan akan menimbulkan fitnah. Di dalam BAP, bahkan di dalam surat dakwaan jaksa, Vicky Prasetyo sebagai terdakwa menemukan mendapatkan istrinya di dalam kamar bersama laki-laki lain. Ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian di-create cerita, ada dorong-mendorong, kemudian ada ketakutan dan sebagainya, tidak tergambarkan secara rinci. Dan dia, saudara yang jenazah, tidak bisa memberikan keterangan secara rinci, detail terhadap kejadian itu. Padahal dia adalah saksi fakta yang mengetahui orang yang melaporkan. Masa tidak bisa memberikan secara rinci apa yang terjadi. Padahal sebelumnya di beberapa tayangan televisi jelas-jelas secara detail dia menggunakan gesturnya secara kronologis. Dia menceritakan A dan B dan C. Kenapa di dalam persidangan tidak bisa? Kesaksian yang diberikan di bawah sumpah yang tidak bersesuaian dengan fakta dan realita adalah merupakan kesaksian palsu yang tentunya menjadi tindak pidana ketika memang pihak-pihak tertentu atau pihak yang merasa dirugikan terhadap kesaksian itu membuatkan laporan kepada pihak polisian. Sudah memberikan keterangan di BAP, silakan saja di BAP. Ini persidangan. Fakta yang didengarkan, keterangan yang didengarkan adalah keterangan yang ada di dalam sidang, bukan yang ada di dalam BAP. Berpotensi akan terjerat dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, bahkan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Ini bisa menjadi konsekuensi seperti itu. Oleh karena itu kami hanya meminta buka saja sesungguhnya seperti apa. Jangan kemudian diceritakan yang tidak bersesuaian dengan fakta, ditambahkan atau bahkan dikurangi, karena di dalam persidangan pasti akan terungkap. Zaman hukuman pidana ketika memang terbukti ada kesaksian palsu itu di atas 5 tahun. Betul? Betul. Artinya jangan bermain-main dengan hukum, jangan berselancar di atas hukum. Kuasa hukum akan mampu dan akan kami kejar pembuktian-pembuktian itu. Akan kami kejar dan akan kami dalami cerita-cerita yang sesungguhnya. Faktanya seperti apa? Bukan klien kami yang membuat akun itu, kemudian tayangan itu, program itu bukan punya klien kami, tapi punya stasiun TV. Tadi ditanyakan, apakah tidak bisa, haruskah setiap wartawan meminta izin terlebih dahulu untuk menayangkan atau tidak menayangkan? Sejak kapan wartawan mampu diintervensi oleh pihak-pihak tertentu? Wartawan
media, baik infotainment ataupun non-infotainment, mereka punya landasan hukum. Ada undang-undang yang melindungi mereka untuk menayangkan. SP3-nya itu bukan dasar daripada tidak ditemukan tindak pidana. Tidak. Di sini karena kekurangan alat bukti. Ketika bicara ada alat bukti nantinya bisa dibuka kembali. Nah, sedangkan surat daripada penyidikan, surat perintah penyidikan sudah jelas. Ketika sudah ada surat penyidikan berarti kan sudah ada alat bukti yang cukup untuk melaksanakan daripada laporan itu. Tapi di ujung ditutup. Bukan berarti tindak pidana perzinahan itu tidak ada. Bukan berarti kemudian SP3 itu menafikan kejadian fakta yang sesungguhnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.